Kami menghadap di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pikiran kami juga serahkan ketaatan kami. Kami nggak mau Tuhan, satupun dari kata-kata-Mu, yaitu firman-Mu, hilang dalam kehidupan kami. Amin. Tapi kami pastikan bahwa setiap benih firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Yes. Kalau Tuhan hari ini kami belum punya sikap yang merespon dengan baik, ajari kami merespon dengan baik. Sehingga setiap benih tadi tertanam dalam kehidupan kami. Amin. Setiap benih itu berakar dalam kehidupan kami. Sehingga pada waktunya benih itu bertumbuh sesuai kehendak-Mu. Dan berbuah seperti yang Kau inginkan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau nggak punya kuasa apapun. Ya. Sebab firman ini milik Tuhan. Yes. Dan Amin. firman hanya ditanamkan pada orang-orang yang cinta akan Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan, mari ini hati kami. Tanam Tuhan. Tanam masukin kami semua. Sehingga pulang dari tempat ini kami berbeda Tuhan. Yes. Sebab firman Tuhan mengubah semua fakta yang nyata. Firman Tuhan menjadikan kami seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih tim PAW. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat tim PAW. Luar biasa. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Saya sampaikan mewakili gereja semua, Merry Christmas ya, and Happy New Year. See you again the next Care City highlight. Ya, teman-teman kasih salam kanan kiri juga katakan Merry Christmas dulu, ya dong. Udah, jangan lama-lama Bapak Ibu ya. Saya cuma ngomong sebentar aja, Anda terus ngomong-ngomong yang lain tambah gak selesai nanti ya. Kita buka sama-sama firman Tuhan Matius pasal 13, bukan sama saya tentang benih yang ditabur tadi. Yuk, kita lanjutkan apa yang kemarin saya sudah sampaikan di POP. Ya, ada 4 prinsip kerja firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tema gereja di Care City, baik Jakarta, Singapura, Surabaya sama. 2025 temanya unshakable. Katakan sama-sama dan saya, unshakable. Artinya tidak tergoyahkan. Nah, ada orang yang lucu WA pada saya malam-malam. Selalu tanya, Pak Gem, unshakable itu tidak tergoyahkan, maksudnya hidup kita nggak tergoyahkan, atau gereja kita nggak tergoyahkan, atau kesehatan kita nggak tergoyahkan, atau pekerjaan kita nggak tergoyahkan. Tidak, saya bilang, salah sama sekali Bu. Yang tidak tergoyahkan itu cuma satu, yaitu firman Tuhan. Semua boleh berubah, semua boleh gonjang-ganjing. Anda perhatikan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dunia terus berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu namanya unshakable bersama Tuhan. Engkau boleh punya orang yang kuat di belakangmu. Engkau boleh punya kekayaan yang tidak terhitung nilainya. Engkau punya kesehatan yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, semua ada batasnya. Tapi firman Tuhan tidak terbatas. Satu ayat dikhotbahkan oleh ribuan pendeta. Kondisi yang tidak sama, tahun yang tidak sama, keadaan yang tidak sama, tetap up to date. Haleluya. Anda baca berita koran hari ini, Anda baca 1 bulan lagi Anda udah gak mau baca lagi. Anda berita koran minggu ini, minggu depan Anda udah gak mau baca lagi. Kenapa? Lewat. Tapi firman Tuhan yang Anda baca dulu, sekarang, sampai selamanya tetap terus up to date. Mengikuti kondisi keadaan yang ada. Dan firman Tuhan itu berkuasa buat hidup kami semua. Amin. Haleluya. Jadi unshakable bukan karena hidup kita yang tidak tergoyahkan. Tidak. Firman Tuhan di dalam diri kita yang tidak tergoyahkan. Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 7. Naik, jangan 7. Turun. Ayo ayat. Tarik bawahnya dulu. Butuh volume yang agak cepat ya, supaya ayatnya hari ini jam berapa? 10.46. Kita punya waktu khotbah kurang lebih 45 menit. Jadi kita belajar ibadah yang singkat hari ini. Ya, 10.45, 11.30 saya akan selesaikan. Ya, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia. Ya, agak padat. Di sini banyak orang-orang baru yang hari ini hadir. Ini ada teman-teman baru dari gereja Singapura ini, anaknya di Singapura. Ya, ini juga ada pemain karung Bapak Ibu. Yakob ini pabrik karung, itu pabrik recycle. Karung sama recycle itu miripnya sama ya. Sembuh gak ngerti aku lah. Penting Bapak Ibu, bayangin
sering ya kita tuh nggak sadar. Orang multimedia itu buka ayat-ayat. Ya, buka ayat, orang khotbah buka ayat, itu gampang. Tapi di rumah dia baca ayat nggak? Nggak baca. Terus apa, ayat apa yang kau bukai gitu loh. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Baik-baik, belum tentu seorang WL gini ngajak jemaat, mari jemaat kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya tanya, jemaat diajak bertemu Tuhan. Nah kalau saya setiap hari nggak pernah berdoa, nggak pernah punya waktu intim sama Tuhan, nggak pernah berjumpa sama Tuhan, terus saya mau bertemu siapa? Terus saya ngajak jemaat tuh ketemu sopo? Bapak Ibu, ini udah makan atau belum sih? Lihat saya baik-baik Bapak Ibu. Saya sendiri ya, WL nih, saya sendiri nggak pernah dijamah Tuhan, nggak pernah berjumpa Tuhan, nggak punya waktu intim sama Tuhan. Tapi saya di mimbar berkata, mari jemaat kita berjumpa sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Loh, masuk kemana? Bahwa saya sendiri nggak pernah masuk. Gimana saya bawa orang masuk berjumpa Tuhan? Sering kali manipulasi terjadi di mimbar. Tapi saya bukan bicara begini, bilang Pak Boy enggak loh. Pak Boy udah masuk berjumpa berkali-kali saudara. Hanya masih keluar hidup begitu aja. Loh ingat baik-baik, saya bisa khotbah begini. Kalau saya tidak menghidupi ini firman Tuhan, apa nggak mati saya Pak? Tapi anehnya, banyak orang berdiri di atas mimbar, bisa khotbah, bisa WL, bisa singer, bisa main musik seperti ini. Kenapa Tuhan biarkan hidup? Loh, kenapa Tuhan izinkan mereka ada? Ini yang saya kagum sama Tuhan. Jujur Bapak Ibu ya, Tuhan temukan banyak di mimbar manipulasi. Tuhan tetap pakai alat-alat yang tadi. Kenapa? Tuhan bela firman-Nya. Tuhan tetap bela namanya. Sekalipun orang yang gak benar pun Tuhan tetap bela namanya. Karena itu hati-hatilah waktu dengerin firman. Towel dulu kanan kirimu, katakan semangat. Oh, Jayu. Ah, ini bahasa kuonya Jayu. Pak Surya siapa? Pak Irwan ini kemarin habis dibaptis. Jadi sekarang semangat luar biasa. Ayo, ya kita kembali ke Matius pasal 13 ayat 20 naik 18. Jadi gini loh, multimedia itu gini. Kalau hamba Tuhannya pendeta kayak saya ini kan kurang pinter Pak. Saya itu kan dulu nggak sekolah. Jadi kalau dikasih suruh nyiapin khotbah teratur gitu, aku ora iso Pak. Jujur saya nggak bisa. Loh ngawur aja. Udah. Ini namanya pedang bermata dua. Jadi iso gak iso kudu iso itu slogan hidup saya. Ojo dipakai gaiku ngawur itu namanya. Ini beda urusan Bu. Nah ini nih. Ini Natal belum nyampe ada udah kena pengaruh Natal nih Bu namanya Bu. Udah balik ke firman yuk. Lihat sama-sama ya, Matius 13 ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur. Ada 4 prinsip kerja firman Tuhan ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tetapi Mas, aku belum baca. Oh, hari ini banyak kejadian aneh-aneh di gereja ini. Multimedianya aneh, yang baca juga aneh. Tadi yang nari tamborin juga aneh. Duh, talinya kan gini tuh. Ke muka saya Pak. Iki piye aku dalam hati gue. Kayak sengaja loh. Gembala di sini sek. Ketone nggak suka gembalanya atau bagaimana tuh. Yuk. 1. Prinsip firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, pelan-pelan ya, datanglah si jahat. Kemudian apa dilakukannya? Merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di mana? pinggir jalan. Dengar baik-baik. Kalau setan itu sampai sedang
sedemikiannya, menaruh perhatian, mengerahkan pasukan, menggerakkan semua kekuatan. Kerjanya dia apa sih? Hanya untuk merampas setiap benih firman yang ditabur kepada anak-anak Tuhan. Berarti setan tahu prioritas utamanya. Setan gak perlu merangi Anda. Setan gak perlu jatuhkan Anda. Cukup dengan mengambil firman yang ditabur dalam kehidupan Anda. Maka seketika engkau jadi lumpuh. Prinsip kerja firman Tuhan yang pertama kali, yaitu katakan sama-sama dengan saya, firman Tuhan harus tertanam. Ini yang setan lakukan hari-hari ini. Engkau boleh ibadah, engkau boleh datang gereja, engkau boleh ikut kebaktian, engkau boleh dengerin di YouTube, engkau boleh semuanya, tapi dengar baik-baik. Kalau hatimu yang tadi nggak siap mendengar firman Tuhan, maka setan akan bekerja ekstra keras sehingga setiap firman yang masuk diambil, firman masuk diambil, firman masuk diambil. Dengar baik-baik, hidupmu akan berantakan di situ. Tidak ada gunanya sama sekali. Lihat baik-baik, setiap benih firman yang masuk diambil sama dia, itu artinya benih yang dicuri oleh setan. Kalau benih itu dicuri, setan waktu ngambil benih ini, apakah dia diam saja? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia tabur benih yang lain. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang dengerin firman Tuhan ke gereja, punya ibadah, punya pelayanan, dengar firman berkali-kali, hidupnya nggak berubah-berubah? Yang marah tetap marah, yang gosip tetap gosip, yang dusta tetap dusta, yang sombong tetap sombong, ya, yang karepe dewe tetap karepe dewe. Kenapa kok bisa begitu? Karena ternyata benihnya beda. Benih firman Tuhannya nggak ada. Dia pikir dia sudah dengerin firman. No, firmannya dicuri. Firmannya tidak tertanam. Tahu nggak, orang yang tertanam sama orang yang nggak tertanam itu beda banget. Beda sekali. Nggak usah jauh-jauh, perhatikan cara ibadahmu. Kalau hari ini kau satu gereja hari ini, ibadah di gereja ini. 2 bulan lagi kau ibadah gereja lain. 6 bulan lagi kau ibadah ke gereja lain. Kira-kira hidup kayak gitu kuat nggak? Semua yang tidak tertanam tidak mungkin berakar. Nah kalau nggak ada akarnya, mati. Setan tahu kenapa dicuri dulu. Setan nggak mau sampai benih firman tertanam dan berakar dalam hidupmu. Karena setan tahu persis, begitu firman Tuhan berakar dalam kehidupanmu, semua yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidupmu. Karena itu sebelum itu digenapi, dicuri sama setan. Begitu banyak anak Tuhan hidupnya berantakan, kenapa? Firman Tuhan dicuri. Akhirnya lama-lama, orang itu datang ibadah hanya sebagai apa? Kewajiban. Orang berdoa karena apa? Rutinitas. Orang nyembah Tuhan karena apa? Sungkan, karena yang lain nyembah, dia pura-pura nyembah. Makanya banyak sekali orang-orang di gereja kelihatan rohani di gereja, di luarnya rohana. Di gereja aktif, di luar loyo. Di gereja kuat menyembah, di luar tidak pernah menyembah. Mereka hanya fokus kepada namanya public appearance, supaya dilihat orang. Dengar baik-baik. Tuhan saya, Allah yang saya sembah dalam nama Yesus, more concern, lebih perhatian, bukan caramu ibadah, bukan caramu menyembah, tapi cara hidupmu bersama firman Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Tertanam, katakan sama-sama dengan saya, tertanam. Orang yang ditanami oleh firman Tuhan itu tidak akan tergoyahkan. Anda lihat Yusuf, betul? Yusuf hanya karena mimpi. Oleh karena mimpi itu masuk dalam hidup dia, langsung dia tanam dalam hidupnya. Zaman itu saya tanya, zamannya Yusuf Bapak Ibu, tidak ada Taurat. Di zamannya Yusuf tidak ada Injil. Betapa susahnya hari-hari itu untuk mencari Tuhan. Betapa susahnya hari itu ada ibadah gereja seperti ini. Betapa susahnya waktu itu mencari komunitas. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Itu firman Tuhan buat dia. Firman Tuhan tertanam dalam hidupnya. Ciri-ciri orang yang tertanam oleh firman Tuhan. 1, dia akan kemana-mana mendeklar itu firman Tuhan. Kemana-mana dia akan menceritakan itu firman Tuhan. Kemana-mana dia akan kasih tahu sama orang, aku dapat firman ini loh, firman ini mengubah aku loh, firman itu luar biasa loh. Itu orang yang tertanam.
Orang yang tertanam akan cenderung kemana-mana memberitakan firman. Tapi firman yang tidak tertanam, orang itu tidak pernah mulutnya ngomong soal firman. Apakah semua pendeta yang khotbah di sini kemudian menceritakan firman? Tidak. Saya temukan banyak hamba Tuhan, kita makan sama-sama, gak ono ceritanya firman Tuhan. Ceritanya jam tangan. Ceritanya mobil. Loh, kenapa kok? Bosen Pak, kita di khotbah pagi siang malam udah khotbah capek Pak. Saatnya kita cerita soal dunia, bayangin. Ayo kita sama-sama lihat. Prinsip firman Tuhan itu tertanam. Yusuf terima itu firman, ditanam, dipercayai, dia mimpi, dia kasih tahu semua saudara. Aku mimpi loh. Saya tanya, waktu ada menceritakan firman yang kau percayai, engkau menceritakan firman yang tertanam, ada resikonya enggak? Oh ada, orang akan mencemooh engkau. Engkau cerita sama saudaramu, aku dapat firman loh hari ini, khotbahnya bagus. Aku tahu itu buat aku. Aku yakin suatu hari Tuhan akan jadikan aku kepala. Saudara bilang, kepala opo? Uripmu gak karu-karuan, kepala opo? Dengar baik-baik. Setiap kali kau mendeklar firman yang kau percaya, yang tertanam dalam hidupmu, maka dunia seketika akan mencemooh engkau. Dunia akan mengatakan kau sebaliknya yang kau percayai. Yusuf ngomong sama saudara, bukan respon yang baik, tambah dicemooh. Kamu tuh siapa? Kamu adik paling kecil. Kurang ajar kamu ya. Mimpi lagi. Mimpinya lebih luar biasa. Bulan, bintang, dan bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang. Nyembah dia. Tambah ngamuk. Lihat luar biasa ya. Orang yang ditanami oleh firman Tuhan tadi, sekalipun orang lain gak suka, tetaplah percaya. Sekalipun orang sekitarmu mulai meragukan hidupmu, tetaplah percaya. Karena firman Tuhan yang kau percayai, yang tertanam dalam kehidupanmu, sekalipun kau nggak melihat faktanya, nggak melihat buktinya, suatu hari kelak firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Kalau engkau tetap percaya, katakan sama-sama amin. Ya, saya tanya, mimpinya Yusuf umur berapa dia? Capenggo, katakan sama-sama, capenggo. Bukan cap gomek ya, capenggo. Umur 15 tahun dapat mimpi. Proses 2 tahun dia declare mimpinya semua. Umur 17 tahun, di mana mimpinya? Di dalam sumur. Buka ini, buka Yusuf dah. Mumpung saya lagi belok ke Yusuf, kita belok Yusuf dulu ya. Hari ini jam 11, waktunya masih panjang. Tadi kan saya bilang 45 menit khotbah. 45 menit itu belum ditambahin sama waktu-waktu yang lain. Kita buka dulu. Yusuf yuk. Ayo Muhammad Yusuf. Bukan Yusuf. Kejadian 37. Bukain sama saya Kejadian Yusuf ayat 20 dulu. Nih lihat. Orang yang tertanam itu Anda pikir kemudian percaya firman kemudian besok diberkati. Enggak ada. Dengar firman hari ini besok ditolong Tuhan. Enggak ada. Nerima firman hari ini besok menjadi mujizat. Enggak ada. Makanya kalau engkau dengar firman, ciri-ciri orang yang mendengar firman itu harus apa? Harus tekun. Nggak ada. Bim salah bim. Dengar firman. Besok jadi konglomerat. Nggak ada. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Ojo mimpi. Kalau engkau di gereja tiba, engkau akan diberkati. Engkau akan sukses. Engkau akan kaya. Jangan amin. Ini percuma. Kenapa? Lebih baik kau terima itu firman. Engkau tanam dalam hidupmu, engkau percayai dalam hidupmu, engkau lakukan itu firman. Anda nggak usah amin pun, firman itu pasti jadi amin dalam kehidupanmu. Bukan aminmu yang menjadikan firman digenapi, tapi firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Karena itu hormati firman. Haleluya. Bapak Ibu, caramu mendengarkan ini penting loh Bapak Ibu. Saya lihat muka Anda ini ketahuan, orang yang suka mendengar firman sama orang yang tidak meresponi firman itu kelihatan. Matanya itu kelihatan. Kemarin saya ceritakan di sini toh. Udah saya ceritakan kemarin ya. Saya tuh ketemu ikan Pak di apartemen saya. Ikannya dulu koi. Suatu hari koinya mati. Diganti ikan namanya ikan nila. Ikan koi sama ikan nila beda derajat Pak. Ikan koi itu cantik dan mahal. Ikan nila itu asal hidup aja hidup Pak. Setiap hari saya lewat itu di apartemen saya jalan pagi. Dan saya perhatikan ini ikan itu saya kasih makan biasa aja. Tapi saya belum kasih makan. Begitu saya hanya dari jauh jalan bagi kolamnya gede. Ikan itu dari jauh-jauh lari
lari semua. Kemana? Ke tempat saya. Padahal saya tuh gak kasih makan. Langsung lompat-lompat. Mulutnya wap-wap gini. Nunggu saya kasih makanan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada ikan-ikan kayak gitu, Anda kepingin gak ngasih makan? Saya bukan yang punya ikan tadi. Dengar baik-baik. Saya hanya tinggal di apartemen tadi. Gara-gara sikap respon etikanya ikan-ikan tadi, saya beli 1 karung makanan ikan. Saya keruk, saya lempar. Anda tahu orangnya saya boros banget. Saya ambil 1 cedok, lempar. Setiap pagi kerjaan saya bukan jalan pagi, tapi apa? Ngasih mangan iwak, Pak. Ikan bukan tanggung jawab saya, tapi responnya ikan itu membuat saya tiba-tiba bertanggung jawab. Sekalipun saya nggak ada di apartemen itu, saya masih telepon namanya Agus ini tadi. Gus, udah beli makanan ikan belum? Bayangin, itu maaf ya, itu saya modelnya kayak gini, bisa sayang sama ikan itu. Bandingkan bapakmu di surga. Ketika dia lihat dari sini jauh dari surga, lihat Anda duduk dengerin firman itu kayak orang haus dan lapar. Kira-kira apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Ini diceritain kayak gini gak nangkep ini. Anda ini masih hidup atau enggak sih, Pak? Udah dikasih perumpamaan juga nggak ngerti, dikasih firman nggak ngerti. Anda ini maunya dikasih makan aja atau gimana sih? Dengar baik-baik. Ikan itu menimbulkan perkenanan. Saya berkenan untuk beli makan ikan itu, ngasih makan tadi. Ikan itu bagi saya sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau orang dengerin firman gini, banyak orang di gereja dengerin firman, tapi hatinya tidak ada di firman. Betul? Banyak orang di gereja gini, kelihatannya belum tentu hatinya belum tentu. Banyak orang baca handphonenya seolah-olah membaca firman, tidak. Yang dibaca dia IG. Kadang-kadang saya pernah lihat ibu-ibu di gereja, bukan lihat IG, lihat apa? Cermin. Tarik sini, tarik situ, tarik sini. Terus kalau pendeta bilang amin, dia langsung amin. Gitu. Bayangin Bapak Ibu, kalau sampai ketarik nggak kembali gimana? Yuk, Kejadian pasal 37 ayat 20. Waktu engkau firman tertanam, engkau akan declare firman tadi. Tuhan tolong aku, Pak. Firman Tuhan berkata sama aku, Pak. Aku pasti jadi kepala. Tuhan pasti menyertai aku. Waktu engkau declare firman tadi, orang sekelilingmu belum tentu percaya. Orang sekelilingmu berusaha menjatuhkan kamu. Karena orang dunia tidak perlu firman, dia perlu bukti. Mana buktinya? Kalau Tuhan berkati kamu, mana buktinya? Kalau Tuhan menyembuhkan sakitmu, mana buktinya? Kalau Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, mana buktinya keuanganmu dipulihkan? Semua perlu bukti. Dengar baik-baik. Firman itu tidak perlu dibuktikan. Karena firman bekerja melalui iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran karena apa? Firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman itu sesuatu yang kita belum lihat, tapi sudah kita percayai. Apa itu? Firman Tuhan. Lihat baik-baik ya. Yusuf, saudara-saudaranya membunuh firman itu dalam diri Yusuf. Kita baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Biasa ya, ternyata saudara ini, di mimpimu, mana mimpimu, buktikan mimpimu. Orang dunia akan bunuh semua firman dalam hidupmu. Setan itu akan membunuh semua firman janji Tuhan dalam hidupmu. Mana katanya engkau ikut Tuhan, sudah melayani, udah doa pagi, doa malam, doa siang, doa suntul, semua doa engkau udah doa. Kenapa hidupmu gak berubah? Lihat baik-baik, dunia ini akan menuntut apa yang difirmankan dalam hidupmu. Tapi kalau firman ini tertanam, engkau tidak perlu membuktikannya. Sebab firman Tuhan itu suatu hari, pada waktunya akan tiba waktu itu firman itu akan membuktikan bahwa dia Tuhan adalah tetap Tuhan dalam kehidupanmu. Sekalipun orang sekelilingmu tidak percaya, tetap akan terjadi. Nah, waktu benih tanam, Yusuf percaya. Disimpan sama Yusuf, diceritakan sama Yusuf. Seketika itu juga mimpi itu terbunuh, Bapak Ibu. Ditanya saudara, mana mimpimu? Mana buktikan hidupmu? Berapa banyak kita tanya seperti itu hari ini? Oh, udah pelayanan toh, udah dengar firman Tuhan, mana hidupmu gak berubah itu? Saya ingat dulu susahnya Bapak Ibu. Kalau ikut Tuhan ini ya, terus Tuhan lihat orang lain lihat hidup kita gak berubah. Mana ikut Tuhan katanya diberkati, kok tambah susah? Dengar baik-baik.
Ikut Tuhan itu bukan berarti diberkati, kemudian kau dicintai Tuhan. Belum tentu. Ikut Tuhan kalau hari ini kau sakit, berarti kemudian kau bermasalah. Belum tentu. Ikut Tuhan yang paling penting apa? Firman Tuhan itu tertanam dalam hidupmu. Kalau firman itu sudah tertanam dalam kehidupanmu, lihat baik-baik. Sifat firman, benih ini Bapak, benih firman Pak. Waktu ditanam, saya tanya, waktu benih ditanam di dalam tanah ini tadi, benih itu kelihatan enggak? Ulang-ulang Bapak Ibu, masih hidup? Benih ini kecil, warnanya putih gini. Saya tanam di tengah-tengah tanah yang hitam. Benih itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ayat 23, baca sama-sama. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya tadi. Ketika benih itu ditaburkan, jubah lama Yusuf, jubah kebanggaan yang diberikan Yakub sebagai anak kesayangan tadi, hilang semuanya, ditanggalkan semuanya. Waktu orang tertanam, selain dia declare itu firman Tuhan, waktu orang itu tertanam, tidak hanya mendeklar, tapi apa? Semua manusia lamamu, semua kebiasaan lamamu, semua kebanggaan lamamu akan hilang dalam tanah ini tadi. Itu orang yang tertanam. Kalau orang sudah ditanam oleh firman Tuhan, hidupnya berbeda. Tidak lagi kelihatan yang lama, justru yang kelihatan yang baru bersama Tuhan. Amin. Yang lama kelihatan, nggak kelihatan sama sekali, hilang lenyap semuanya. Tapi firman yang tertanam tadi, itu hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Yuk. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dengar baik-baik, hujan yang turun dari langit ke bumi tadi bukan sembarangan hujan. Semua itu punya tujuan. Anda tahu hujan yang turun itu Pak Edison ada tujuannya. Hanya kita nggak mengerti saja. Sering kali kalau kita lihat hujan biasa aja, tidak. Bagi orang yang tertanam, hujan itu tidak biasa-biasa. Hujan itu Tuhan bisa gunakan untuk memberkati orang. Iya, saya pernah melayani di sebuah desa. Saya ingat kesaksian ibu ini luar biasa Pak, kesaksiannya Pak. Dia itu seorang penjual tahu es gudir, tahu es gudir. Ikan mau Surabaya kabeh to yo. Anda tahu es gudir? Saya itu ngomong gini di Jakarta nggak ngerti gudir itu apa Pak. Gudir itu cincau. Jualan es gudir yang kemudian ada pisang gorengnya, sukun ya toh. Itu saya beredar. Ini anaknya mau masuk sekolah, dia nggak punya uang. Hari-hari itu di bulan Desember mau Natalan, setiap hari di Sukodono itu hujan terus saja. Dari setiap pagi ibu ini dorong kereta nggak bisa, suaminya yang dorong dia juga nggak bisa. Kenapa? Hujan, pasti nggak laku. 1 minggu berlalu anaknya bilang, Bu piye ki wong sekolah kurang dibayar loh. Aku ora iso mengini terus gimana? Mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya saksi ini tidak ada maksud apa-apa, tapi saya kasih tahu, setiap firman Tuhan, benih firman Tuhan yang ditanam dalam hidupmu dan kau percaya sungguh-sungguh, itu akan terjadi dengan cara yang supernatural. Tiba-tiba dia percaya sungguh-sungguh, hari itu ibunya ngomong sama bapaknya, Pak, kita nggak boleh diem aja. Kalau nuruti mendung, nuruti hujan, kapan kita dapat uang? Wes, menego apapun itu jadi kita jualan. Kalau menurut bahasa saya itu iso gak iso, kudu iso. Nah ini baru bener Bu, gitu loh. Ojo ngawur Bu, gitu loh. Tadi ibu yang ngomong iso gak iso dia ibu. Nanti kita selesaikan ya Bu ya. Ini bukan saya nggak terima, ada keselnya juga saya Bu sama Ibu. Kemudian waktu itu didorong Pak, mereka jualan beneran. Panas Pak hari itu, luar biasa. Tuhan mengenapi janjinya. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Gusti ora sare ya Pak iya Bu orang dong. Jualan udah. Mereka beli jualan tuh selalu keliling gitu. Tiba-tiba ludur. Mulai ada suara. Tuor ada suara, beleduk. Halilintar, petir. Gak lama langit yang terang jadi gelap. Bapak Noel buwe piye? Terus piye? Tadi berangkat kan terang. Kenapa sekarang gelap? Kenapa Pak Iyo Tuhan kok gak dengerin doa kita? Dengar baik-baik. Kalau firman itu tertanam dalam hatimu, sekalipun faktanya engkau tidak melihat apa-apa, tetaplah percaya. Karena cara Tuhan bekerja bukan menurut pikiranmu sebab poin tadi. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Lihat caranya dia bekerja, hujan tiba-tiba turun, langsung pae-bue, nyorong dia punya kereta kemana? Di bawah jembatan dekat Sukodono, jembatan yang besar itu, mereka niup di situ, nunggu di situ. Pae lemes, bue lemes. Persis kayak gudir imannya, lemes kendur-kendur gini Bapak Ibu.
No hope, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Dengar baik-baik, kalau ada orang berkata engkau tidak punya masa depan, engkau tidak punya pengharapan, engkau pasti kalah, engkau pasti mati. Dengar baik-baik, itu perkataan manusia. Kembali apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan engkau hidup, engkau tetap akan hidup. Sebab hidup kita bukan dari perkataan manusia, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan ada dalam hidup kita. Makanya tanamkan itu firman Tuhan, hidup pasti berubah. Tiba-tiba hujan, mereka ngiyup. Karena mereka ngiyup, di situ semua sepeda motor ikut ngiyup. Sepeda motor berhenti semua di situ. Hujan nggak berhenti-berhenti, sepeda motor nggak tahu berbuat apa, nganggur. Apa yang dilakukan dia? Makan es gudir, makan pisang goreng, makan suun. Luar biasa. Dengar baik, Tuhan sengaja turunkan hujan yang lebat, hujan yang deras, gak mandek-mandek, sampai es gudir entek, pisang gorengnya habis, suunnya habis, hujannya ya syukur ya bu. Aduh, ini jemaah dari mana sih? Jinja dikit bu. Kita salah ngomong diperkarakan. Cocoknya di ibadah di pengadilan loh ini gini. Ya sukun. Bu nanti pulang makan sama-sama dengan saya yuk. Banyak pendeta tuh tawar hati gara-gara begini Bapak Ibu. Bu ngomong gini saya lali loh tadi ngomong apa. Dor. Itu sampai habis semuanya. Bayangin, demi doanya seorang ibu, demi doanya seorang bapak, demi kepentingan kebutuhan anak-anaknya, Tuhan lakukan perkara yang besar. Hujan yang diturunkan itu bukan sembarangan hujan. Tuhan izinkan hujan terjadi supaya apa? Tuhan menyatakan kuasanya di depan dia. Sekalipun ada hujan, sekalipun banjir, kalau aku mau memberkati engkau, tidak ada yang bisa menghalangi berkatku. Sekalipun pintu tertutup, sekalipun gak ada jalan keluar, kalau Tuhan mau memberkati hidupmu, pasti bisa. Sekalipun hari kau gagal, besok gagal, tomorrow gagal, lusa gagal, percayalah Tuhan punya cara memberkati hidup kita. Habis semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Dia saksi di gereja sambil nangis, bisa bayar uang sekolahnya semua, karena tidak pernah dia dagang bisa habis semuanya. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupanmu tadi, ini akan terjadi. Pertama, ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Satu, apa yang terjadi? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Haleluya. Jadi prinsip kerja firman Tuhan itu gak akan pernah kembali sia-sia. Firman yang ditabur itu tidak akan kembali sia-sia. Kapan firman Tuhan bisa sia-sia? Tergantung dirimu. Kalau responmu sudah tawar, responmu sudah dingin, engkau sudah sombong, engkau merasa tidak perlu Tuhan lagi. Dengar baik-baik. Sekalipun malaikat Tuhan turun hari berbicara sama Anda, dengar baik-baik, engkau akan menolak itu firman Tuhan. Ya. Karena engkau gak butuh Tuhan. Lihat baik-baik. Semakin kau menolak Tuhan, cek kondisimu, gak akan semakin baik. Hari ke hari makin suram. Hari ke hari makin susah. Hari ke hari kau makin terpojok. Oh enggak apa, kondisi itu baik-baik. Tunggu waktunya. Tunggu saatnya. Tunggu waktunya tiba. Semua itu akan tiba. Kenapa Tuhan berikan firman dalam hidup kita? Hanya firman yang bisa menjaga kehidupanmu. Hanya firman yang bisa memprotek kehidupanmu. Hanya firman yang bisa memberikan engkau janji yang ya dan amin. Semua janji dunia nggak bisa. Ketika firman tertanam, dengar baik-baik. Jangan kau pikir nggak terjadi apa-apa. Tidak. Firman tertanam, ada sesuatu yang diinvestkan sama Tuhan. Masuk dalam hatimu. Itu namanya investasi surga. Ketika dia investasikan seperti ini, dengar baik-baik. Benih firman itu bukan benih yang fana. Benih ini kekal selama-lamanya. Sampai engkau mati pun, benih ini tetap akan ada dalam hidupmu. Benih ini akan hidup dalam kehidupanmu. Bukain saya 1 Petrus 1 ayat terakhir, naik 2 tingkat. Saya mungkin nggak bisa selesaikan sampai berbuah, saya akan selesaikan sampai berakar. Ya, Singapura saya udah selesaikan separuh, Surabaya, Jakarta udah selesai, hari ini Surabaya. Surabaya tetap semangat, amin. Haleluya. Hari-hari ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kau gereja, jangan cari yang lain, cari firman. Gereja ke depan perlu firman. Kalau engkau pergi gereja, firmannya udah nggak ada, hati-hati. Kalau firman makin singkat, cuma saksi terus saja. Apa yang disaksikan? Semua itu dari firman.
Oh Pak, saya menyaksikan iman saya. Tunggu dulu. Iman itu timbul dari firman. Loh, belum tentu semua orang yang beriman itu Pak, kemudian ada firmannya. Belum tentu. Banyak orang yang beriman karena apa? Tetangganya diberkati. Dia kemudian beriman. Seperti kau memberkati dia Tuhan, kau juga memberkati aku. Iman gak? Iman. Tapi gak ada dasarnya. Karena tetangga yang diberkati kemarin, belum tentu 2 minggu lagi tetap diberkati. Belum tentu 2 bulan lagi tetap diberkati. Bisa-bisa 3 bulan kemudian mati. Apakah imanmu juga mati? Nangkep dari Bapak Ibu? Berapa banyak orang yang beriman karena kesembuhan. Temannya disembuhkan, dia percaya, aku juga akan disembuhkan. Kalau dia disembuhkan, aku juga akan disembuhkan. Maka dia beriman pada apa? Kesembuhannya. Gak ada firmannya. Ternyata temannya disembuhkan 2 minggu lagi mati. Saya tanya, apakah engkau beriman mati? Tidak. Firman harus ada dalam hidupmu. Sehingga imanmu timbul. Bukan karena kondisi yang kau lihat. Tapi karena setiap firman yang kau dengar dan tertanam dalam hidupmu. Itu baru kuat. Ya Anda jangan main-main sama firman loh Bapak Ibu. Orang khotbah seperti apa di mimbar tadi. Engkau pikir kemudian firman yang ditabur sia-sia. Tidak ada sia-sia. Saya saksikan berkali-kali di sini. Di Amerika ini kejadian ini. Pernah nggak saya sampaikan di sini? Seorang perempuan, anak perempuan kecil Pak. Lucu, mungkin seperti ini perempuan gini lucu-lucu lah. Dia punya kakak tuh gangster. Di Colorado. Gangster atau gangster ya? Bajingan Bapak Ibu. Tapi kokonya ini baik. Kokonya selalu ngantarin adiknya ke gereja. Tapi kokonya tidak mau pernah ke gereja. Nah suatu hari, karena adiknya ini rajin ibadah, rajin ke gereja, adiknya ini kepingin kokonya juga ibadah. Tapi nggak pernah mau. Mujizat terjadi suatu hari. Tiba-tiba suatu hari, atau naik motor berdua begini, naik motor besar nih Pak. Tiba-tiba adiknya bilang, kok aku mau ngusir, kok sekali-sekali dong ikut aku ibadah. Ya udah sekali ini aja ya. Kamu duduk depan, aku duduk belakang. Woi gangster Pak, gangster. Kamu maju depan, aku maju di belakang. Udah, terus ini anak kecil berdoa. Tuhan, hari ini kau kirim pembicara yang bagus Tuhan. Kirim pembicara yang hebat Tuhan. Pembicara yang diurapi oleh Tuhan. Tiba-tiba kaget di hari itu. Ternyata hari itu yang bicara itu founder dari gereja itu yang udah berumur 91 tahun. Jalannya jangan keruding. Sampai kurang lebih 10 menit baru sampai mimbar. Dikasih kursi duduk. Langsung lemes dia bilang, matilah aku. Gangster tidak mungkin bertobat dengan cara seperti ini. Otak sebakpau. Tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan. Jangan pernah meremehkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Ketika yang khotbah naik ke atas benar khotbahnya. Mari kita buka Kejadian pasal 6. Maka kemudian Adam mati. Metusala mati, umurnya udah 600 tahun mati. Kemudian anaknya juga mati. Mota, mati. Yang dengerin adiknya kecewa. Benar, pulang naik motor dia kecewa. Dia tahu, kok nggak dapat apa-apa. Percuma. Siapa bilang? Sorenya, ya, kokonya kan nggak pulang. Habis ngedrop dia pulang, kokonya sore pulang. Ngetok kamar adiknya. Bangun! Padahal adiknya lagi kecewa. Doa aja gak mau. Tuhan aku udah mau gereja lagi. Cukup sudah. Aku udah susah-susah bawa kokoku. Kenapa Tuhan kirim pembicara laula seperti ini? Yang jalan aja gak bisa denger baik-baik. Firman Tuhan siapapun yang menyampaikannya tetap firman Tuhan. Bukan siapa yang menyampaikannya. Firman Tuhan punya kekuasaan sendiri Bapak Ibu. Kokonya pulang gedor-gedor. Pintu kan adiknya nih. Bangun. Kok kenapa? Kok marah-marah? Dengar, ayo cepat-cepat sama aku. Kemana? Ke gereja lagi. Kenapa? Aku takut mati. Cepat baptis aku takut mati. Dengar baik-baik, firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Saya kepingin suatu hari saya kok bentang nih, mati. Keren Bapak Ibu. Yuk kita lihat sama-sama. Bedanya benih firman apa sama beda benih dunia? Lihat. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 22. Langsung aja 23, sorry. Karena kamu SBC3, Jemaat C3, dengar baik-baik. Kamu telah dilahirkan kembali
bukan dari benih yang fana. Ternyata dalam hidup kita itu ada benih yang fana, ada benih yang tidak fana. Benih yang fana datang dari dunia. Engkau sekolah itu benihnya apa? Fana. Ya Pak Yakob, kita dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai universitas ya. Maaf, saya nggak pernah universitas. SD, SMP berhenti, dah. SD, SMP, SMA. Saya tanya, kita diajari minus, derajat, kuadran, 5. Waktu kita dagang jualan pernah pakai nggak? Ada nggak? Ayo, saya kan pabrik jaket. Oh, kita mau beli jaket 5.000 piece. Terus di kuadran minus, kalikan 47 minus koma 3. Nggak ada. Tinggal diskon ambil, selesai, bayar, selesai. Hidup gampang jadi rumit karena kebanyakan sekolah. Oh iya, orang yang sekolah rata-rata bulat Bapak Ibu. Coba lihat jadi bos-bos besar rata-rata itu gak sekolah. Praktis mikirnya gampang. Yang penting cuan, haulau. Yang sekolah nggak dihitungi komputer, cek, wah, sampai komputernya buar, pecah, baru mau dagang, wis gak ono dagangnya Pak. Ini terjadi, baik-baik. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Apa itu benih yang tidak fana? Firman Allah yang satu, hidup. Dua apa? Lihat ayat 24-nya. Sebab, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Oke, lihat ya, saya bacakan ayat 24. Max saya warnanya merah, mau mati baterainya ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Kalau dengar baik-baik, engkau hanya ditaburi benih-benih dunia. Hidup itu kayak rumput. Rumput tuh hari ini ada, tomorrow belum tuh ada. Rumput itu hidup apa? Diinjak-injak orang. Hidupmu gak punya masa depan. Haleluya. Lihat ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Dengar baik-baik. Kalau engkau hidup hanya ditaburi benih-benih dunia, saya jamin rohanimu kering. Rohanimu pasti gugur. Rohanimu pasti gak berdampak. Orang kering itu kayak apa? Doa males, ibadah males, baca firman males, nyari jiwa males. Setiap hari kerjanya make up, sosialita. Ya toh, gak pernah cari jiwa. Kenapa sosialita bisa? Ya banyak ibu-ibu ya, cantik-cantik kerjanya tuh ngerti, high tea. Anda kalau di Jakarta tuh luar biasa loh high tea-nya Bapak Ibu. Cantik-cantik Pak. Pak Jimmy, hati-hati. Untung Pak Wira punya istri nggak hati-hatian. Soalnya larang ya Pak Wira ya, rugi. Mendingan gawe teh dewi, nak murah. Di Jakarta high tea. Saya tanya, berdoa aja enggak, baca firman aja enggak, ibadah aja males. Ini baik-baik, itu benih-benih fana yang tertanam dalam hidupmu. Kau kira benih itu bangga dipuji orang. Oh keren ya, cantik Bu, sepatunya berapa, bajunya berapa, senang dipuji orang. Tapi dengar baik-baik, engkau gugur di hadapan Tuhan. Kelihatannya engkau dipuji-puji manusia, tapi dengar gak ada artinya. Kayak rumput. Berapa banyak dari kita orang-orang tua itu ya, yang dipikirkan nanti aku mati gimana ya. Berapa yang maesong, bayangin, saya itu denger dulu. Ini ayah ini tanya sama lucu, nanti aku mati Pak Lito, banyak yang menjemput enggak ya, banyak yang maesong enggak ya, yang nganterin ke kuburan berapa mobil ya, Bu, sorry ya Bu ya, kita mati ini kapan enggak tahu loh Bu. Ibu mikirnya jauh banget, tak kasih tahu Bu, nanti waktu ibu mati, ibu enggak akan tahu siapa sih maesong. Kalau ibu mati, ibu tahu siapa yang maesong, ibu tuh enggak mati, itu mayat hidup. Ada orang belum mati sudah mikirkan nanti sopo yang nganterin aku ke tempat mati. Apa urusannya? Orang kalau sudah benih itu mati, di atas peti mati tadi, udah nggak ada reaksi. Orang ngasih minyak itu, nggak bales. Saya itu kalau kedukaan tuh yang paling kasihan tuh lihat mayat yang mati, Bapak Ibu. Keluarganya ngasih botol. Saya juga ikut keliling, tapi kalian orang itu kejem. Mungkin ada yang benci kali ya. Kita nggak tahu loh apa yang kau perbuat selama hidupmu. Tak lihat ibu itu, kakean minyak putih buka peri motoy Pak.
Loh, kalau Anda mati, Anda udah gak bisa berbuat apa-apa. Hanya saat ini kau hidup. Pastikan benih firman Tuhan Allah yang tidak fana itu ada dalam kehidupanmu. Kalau benih ini ada dalam kehidupanmu, hidupmu pasti berbeda. Lihat Yusuf, dia punya mimpi. Dia pikir mimpinya udah hilang. Saudara saya mikir mimpinya udah bilang, tidak, mimpinya tidak hilang. Mimpi itu hanya terpendam di tanah perjanjian. Mimpi itu tetap ada. Sekalipun saudaranya udah menganggap mimpinya nggak ada, tetap ada. Firman yang tertanam tadi akan menghasilkan janji Tuhan digenapi. Yang kedua, firman ini tadi dengar baik-baik, bukan benih yang fana, tapi benih yang tidak fana. Sekalipun Anda nggak percaya, tetap akan digenapi itu janji Tuhan. Buktinya apa? Benih yang kedua, yaitu berakar. Bukain sama saya Matius yang terakhir yuk. Cepat ya waktunya, 11.30. Matius pasal 13, bukain tadi ayat yang kedua. Pertama, benih yang dicuri oleh setan, yaitu tidak tertanam. Dua. Soal kanan kirimu katakan tetap semangat. Yuk. Hari ini di gereja gini enak loh Bapak Ibu. Kita duduk, dengerin firman, ono AC ini itu anugerah. Tunggu, jemaat itu anugerahnya luar biasa. Ini gereja ya, habis ibadah juga ngasih makan, itu luar biasa. Ya, kita di Amso sekarang jemaah udah 700-800 orang, itu kalau keluar ibadah ya, makan semua. Ada yang tanya, Pak nanti kalau jemaahnya 5.000 gimana? Ya tetap kasih makan. Terus uangnya dari mana? Ya empuh. Apa urusannya be aku? Loh Pak, tapi kan kita harus mikirin dari mana dananya. Percayalah, kalau engkau melakukannya buat Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan hidupmu. Jangan amin, saya cuma ngomong aja Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik, saya sama sekali nggak takut. Saya yakin untuk pekerjaan Tuhan kita harus berani all out. Ini hari ulang tahun begini, kita banyak disupport orang. Pak Yakub nyumbang markisa. Dia punya kebun markisa gede sekali, dia sumbang. Dia bilang, berapapun jemaatnya Pak Lito, sampai berpuluh-puluh ribu pun saya akan sumbang markisa. Lebih dari 20.000 pun ambil kebun saya Pak. Ngomong meres dewe Pak. Jadi mungkin udah sakit hati, tawar hati, persen dewe Pak. Nah. Hari ini masih bisa nyuplai markisanya. Nanti Pak Yakub siap-siap. Pak Yakub ini pengusaha besi yang diberkati. Pak nanti kalau jemaat banyak ya, jangan kasih markisa Pak. Jangan. Mentahan. Katanya Pak Yakub, kecut Pak, enak markisa lebih gampang. Markisanya dikit, airnya tambah banyak. Nah, kalau mentahan ketahuan hitungannya Pak. Loh Anda tahu nggak? Hari-hari ini Bapak Ibu, tidak gampang loh. Gereja hari-hari ini tidak mudah. Tahun depan ini tidak mudah. Pemerintah bilang tahun depan tambah gelap. Dengar baik-baik. Gelap boleh gelap. Tapi kalau firman Tuhan dalam hidupmu, terang firman itu akan menuntun hidupmu. Haleluya. Ya, saya pernah ngalami COVID Bapak Ibu. Saat itu semuanya lemes kabeh. Pabrik di Cikarang tutup semuanya Pak. Tidak boleh buka. Semua udah lemes. Saya itu mengalami mujizat. Tengah-tengah semua lemes, saya tidak pernah lemes. Kenapa saya nggak lemes? Karena saya jadi gembala. Kenapa? Karena saya duluan yang kena COVID Pak. Zaman itu nggak ada tes negatif positif, anggap aja tip-tip terus saja Pak. Saya nggak tahu harus kemana. Di apartemen saya sendirian, Tuhan sembuhkan saya secara supranatural. Tahu dari mana sembuhnya? Nelponi jemaat. Gimana kondisimu? Aduh Pak, lemes Pak. Masa saya sebagai gembala? Iya, aku ya lemes. Dengar baik-baik, orang yang ditanam firman Tuhan selalu satu-satunya memberi kekuatan kepada orang lain. Orang yang punya firman Tuhan itu punya kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini satu-satu, tenang aja, Tuhan pasti menyembuhkan kamu. Doain saya Pak ya, yes saya doain. Bapak baik-baik toh, baik sehat. Habis doain, awalnya greges, pun lagi yang satu. Pak gimana? Bahkan ada jemaat kita yang luar biasa. Ya, pun gini. Bos, gimana kabarmu? Saya baik-baik. Ojo mati sih lo bos, akhirnya sakit. Bayangin, mati aja gak boleh Pak jadi gembala itu Pak. Luar biasa. Dengar baik, tanggung jawab itu membuat orang jadi kuat. Bapak-bapak, kalau hari ini kau punya masalah, punya persoalan, dengar baik-baik. Sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai kepala dalam rumah tangga, jangan mati dulu. Bertahanlah. Kenapa? Ada anak istri yang kau harus bertanggung jawabkan. Karena itu bapak-bapak itu gak gampang Bapak Ibu. Ibu-ibu, hormati suamimu.
Suami itu bekerja keras sampai tua. Demi apa? Demi istri dan anak. Dia kayak Pak Wira gitu. Sampai ini sakit Pak, harusnya udah mati Pak. Kena hepatitis C, B, A. Ada BCA ya? BCA jadi lagi. Sampai hari ini tidak mati-mati Pak. Divonis sudah mati. Tidak mati-mati Pak. Kenapa? Melayani Tuhan. Ini setiap hari minum 6 botol, 7 botol, 10 botol. Lihat baik-baik. Karena firman Tuhan Allah yang diminum sama hari ini. Tidak mati-mati Pak. Haleluya. Coba kalau hari ini terus minum bir. Jadi apa Pak? Tongkem pasti. Ini orang Madura Bapak Ibu. Sampai hari ini tetap hidup seperti ini. Haleluya. Lihat yang kedua ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Nah ini orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan Bapak Ibu. Yuk kita ulang ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera. Ternyata ada orang dengar firman Tuhan gembira itu ada. Bagus ya Allah enak. Tapi tunggu dulu. Ayat 21 baca dulu baik-baik. Tetapi ia ulang-ulang. Tetapi ia tidak apa? Berakar. Ternyata enggak berakar. Dengerin firman Tuhan enggak cukup emosional. Dengerin firman Tuhan perlu komitmen. Dengerin firman Tuhan perlu integritas. Dengerin firman Tuhan perlu bayar harga. Kalau Anda gembira emosional, firman enggak berakar. Dan tahan sebentar saja. Artinya firman yang kau percaya ini, begitu kau pulang, kena masalah. Firman Tuhan enggak ada. Berapa banyak dulu kita berdoa, enggak ada jawabannya, kita mundur dari Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan di gereja melayani Tuhan hanya supaya diberkati. Saya tanya, kalau hari ini kau diberkati, dia Tuhan itu alamu kah? Tapi kalau hari ini kau nggak diberkati, dia bukan alamu kah? Apa bedanya sama Gunung Kawi? Sekalipun hari ini kau berdoa, kau nggak dijawab, dia tetap Tuhan Allah yang nggak pernah berubah kok. Sekalipun penyakitmu nggak sembuh, dia tetap Tuhan alamu yang mengasihi kau apa adanya. Seringkali kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Kita hanya mau terima yang baik dari Tuhan. Tapi begitu yang gak baik datang, kita nolak Tuhan. Iman apa ini? Gereja seperti ini hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau diberkati dia Tuhan. Kalau gak diberkati dia bukan Tuhan. Jahat banget. Coba kalau kau jadi orang tua hari ini. Engkau ngasih anakmu. Papa sayang. Mamanya belikan mainan pada anaknya. Mama lucu, mama sayang. Tapi begitu papanya ngajar dia. Papa jahat. Kira-kira gimana perasaan? Tidak ada. Orang yang mengasihi tidak hanya memberikan yang terbaik, tapi juga mendidik dengan baik. Firman Tuhan bukan hanya memberkati hidupmu, tapi firman Tuhan juga mendidik hidup kita jadi baik seperti yang Tuhan mau. Itu firman Tuhan. Lihat ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, sama-sama. Apabila datang apa? Atau penganiayaan, karena firman itu orang itu apa? Murtad. Firman yang tertanam harus berakar. Yusuf dengar baik-baik. Orang kalau berakar tuh, Pak, di sumur dia dibuang. Waktu itu, kira-kira gimana perasaan Yusuf? Tuhan, mana mimpimu? Katanya bintang matahari, semua bulan dan bintang sujud. Kok aku malah di sumur? Seringkali apa yang Tuhan firmankan, yang kita percaya, yang kita imani nggak sesuai faktanya. Tapi bagi orang yang berakar, dia bukan lagi melihat janji Tuhan sebagai sesuatu yang harus digenapi. Tapi dia melihat sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berdaulat untuk kapan menggenapi janjinya. Di tengah-tengah sumur, dia lihat depan sumur, dia lihat kiri sumur, dia lihat sebelah sana sumur, belakang sana sumur. Dia lihat di bawah sumur, air seperti ini, kemana aku harus pergi? Akhirnya dia lukap ke atas. Dia tahu di atas sana masih ada Tuhan yang berdaulat atas mimpinya. Dia tahu di atas sana ada Tuhan yang pasti bisa menggenapi janjinya. Maka begitu dia melihat, dia tidak lagi takut. Bapak Ibu, berapa banyak kita hari dibuang ke sumur dalam kehidupan kita? Sumur itu bisa masalah, sumur itu bisa persoalan, sumur itu bisa sesuatu yang mengecewakan dalam hidupmu. Dengar baik-baik, zaman itu saya sampai hari ini katakan ini berkali-kali kepada anak Tuhan. Jangan kau pikir sumur yang Tuhan izinkan terjadi pada Yusuf sembarangan sumur. Tidak. Sumur itu Tuhan sediakan khusus untuk Yusuf. Sumur tempat Yusuf dibuang khusus. Kenapa saya bilang khusus? Bayangin Pak, kalau tiba-tiba dari sana kafilah itu tadi lewat.
kalau sumurnya di sebelah sana, berarti kafilahnya ke arah Syria. Tapi anehnya sumur yang ditempatkan di Yusuf, itu kafilah pedagangnya menuju ke arah Mesir. Ternyata dimanapun kau mengalami penderitaan, engkau mengalami masalah, engkau mengalami persoalan, Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu. Allah ada di situ dan tetap campur tangan. Bahkan sumur pun Tuhan sediakan untuk engkau. Sumur itu sengaja Tuhan desain khusus pedagang itu lewat, dibawa ke Mesir. Coba kalau sumurnya ada di sana, pasti ke SBC3. Sampai di HR Muhammad belok kanan menuju Boulevard tadi. Sumur pun Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Takut apa ikut Tuhan? Apapun masalahmu hari ini, jangan pernah takut. Sebab Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia baik-baik, ketika Yusuf mengalami itu, dia berakar. Waktu mimpinya, apa yang dia percaya tidak ternyata, tidak terbukti, dia tetap berakar. Dia yakin suatu hari firman ini pasti digenapi dalam hidupku. Apa yang terjadi pada Yusuf? Lihat baik-baik, orang yang berakar, dia mengalami perkenanan Tuhan. Mengalami bonus Tuhan. Ternyata orang yang berakar itu justru orang yang hebat. Kita buka sama-sama ya. Kejadian pasal 39. Kasih saya waktu 5 menit selesai. 11.45, 11.50 saya selesai. Kita berdoa bersama-sama. Oke. 11.50 saya selesai. Oke. Bapak Ibu, oke? Boleh? 5 menit aja. Bisa terima? Yang nggak bisa terima, bisa angkat tangan? Ayo, Kejadian pasal 39 kok Matius ngapain kamu mau Paulus? Kejadian 39, buka ayat yang kedua. Lihat ya. Dibuang sama pedagang tadi, dijual. Yang beli pun namanya Potifar. Tuhan yang ngatur gak? Aha, hati-hati Bapak Ibu. Setiap musim dalam kejadian hidupmu, kalau firman itu tertanam dalam hidupmu, apapun yang terjadi, kegagalan, ya, kerusakan, kerugian, semuanya itu orang-orang dipertemukan dalam hidupmu. Tuhan ada rencana di sana. Jangan pernah meremehkan. Hati-hati Bapak Ibu. Lihat baik-baik ya. Tetapi ketika bertemu sama Potifar, lihat apa yang terjadi. Ini yang dahsyat. Tetapi, Bapak Ibu tadi kok saya yang baca? Anda di mana? Ayo kita baca sama-sama firman-Nya. 1, 2, 3. Tetapi menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lihat satu, orang yang berakar bonusnya apa? Ada penyertaan Tuhan. Keberhasilan itu datang karena firman Tuhan, Pak Edison. Makanya Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini Pak Jimmy, ini Bapak Ibu, suka naik sepeda. Cuman dia kesaksian Bu, suamimu saksi sama saya. Naik sepeda Bu, dari luar negeri kemana-mana. Dari pagi sampai malam istrinya sama anak ditinggal, dia naik sepeda dari pagi sampai malam. Puji Tuhan ya masih kembali ya Bu ya. Orang tuh kalau udah hobi Bapak Ibu, lebih dari Tuhannya. Ngeri loh Pak. Hobinya orang tuh berbahaya. Sesuatu yang kau suka lebih dari Tuhan itu berhalamu Bapak Ibu. Ada orang yang hobinya mobil, cinta sekali sama mobil. Sampai istrinya aja dia lupa mukanya kayak apa. Mobil bodinya kayak apa dia masih ingat. Oh banyak yang seperti itu. Ada suami-suami yang cinta jam tangan. Setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Bukan renungin firman. Lihat jam tangan diputer-puter. Keren, keren. Itu berhala Bapak Ibu. Oh. Belum ada lagi suami yang memberhalakan emas. Emas keping-kepingan tuh 100 ditata, dibuat mainan Lego, naik turun, naik Lego. Begitu banyak hobinya orang kayak gitu. Ya, orang kalau cinta sesuatu lebih dari Tuhan dibuat sia-sia. Dengar baik-baik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya tanya, yang paling penting dalam hidup ini masalah atau penyertaan Tuhan? Lebih baik kau punya masalah, tapi yang penting Tuhan menyertai hidupmu, daripada kau nggak punya masalah, tapi Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Karena masalah sebentar lagi yang muncul dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ini yang sekarang jemaat kurang.
Kalau engkau berakar Pak Yakub, tak kasih tahu. Dimanapun kau berada, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, selama ada penyertaan Tuhan, jangan takut, suatu hari kau pasti berhasil bersama dengan Tuhan. Sekalipun hari orang berkata, enggak mungkin, pasti mungkin suatu hari. Tidak ada yang mustahil. Lihat, di rumah Potifar satu, engkau akan mengalami, orang yang berakar mengalami perkenan Tuhan pertama apa? Penyertaan Tuhan. Orang kalau disertai Tuhan, nyentuh ini berhasil. Nyentuh itu berhasil. Ini berhasilnya di mana? Orang berhasil pertama itu bukan langsung sukses di atas Bapak Ibu. Keberhasilan pertama itu dari hal yang kecil. Semua orang yang jengkung itu harus mulai dari xiao sijing. Buyao masang ya做大事情. Xiao sijing ni 做好, 大事情一定有. Nah, kasih amin yang ada ya. Tak ngomongin Bapak Ibu. Semua yang besar harus dari yang kecil. Engkau pikir Yusuf tiba-tiba jadi mangku bumi? Tidak, Yusuf berhasil bukan dari langsung dari mangku bumi. Dilihat dulu dari Tuhan, hal yang kecil. Di rumah Potifar kamu bisa enggak? Kalau kecil engkau berhasil, saya jamin yang besar pasti akan tiba dalam hidupmu. Kalau kecil aja berantakan, mimpi engkau mau yang besar. Ya, sama gereja ini saya setia Bapak Ibu. Tiga tempat saya setia, setiap minggu loh Bapak Ibu. Apa saya nggak bisa meng-hire pendeta di sini, full time di sini untuk ngurusi gereja ini? Bisa. Saya mampu bayari Bapak Ibu. Saya bisa Pak Yakub. Saya panggil banyak teman-teman pendeta gelem jadi full time di gereja kita. Saya bayar daripada aku pulang pergi Pak, capek. Singapura minggu iki. Di mana Pak? Surabaya. Minggu ini. Pak, di Jakarta. Sampai kadang-kadang saya lupa tidur di mana saya ini. Ini. Saya punya istri, saya punya anak, saya perlu waktu sama keluarga. Tapi saya lebih tahu lagi apa yang Tuhan mau bagi hidup saya. Ini penting Bapak Ibu. Baik, selalu berhasil. Hal-hal kecil dulu, lakukan terbaik. Pasti yang besar ada dalam hidupmu. Wong doa pagi aja nggak pernah kok. Baca firman aja nggak pernah. Mau janji Tuhan digenapi, mana bisa. Rubah hidupmu. Mulai hari ini, mulai hal yang kecil-kecil. Pelayanan datang on time. Oh, ibadah aja nggak pernah on time. Ibadah jam 10, selalu 10.30. Kenapa sih kok begitu? Ya Pak, nggak asik Pak. Kalau telat sedikit itu keren Pak. Supaya semua orang bisa melihat saya Pak Edan. Tuh ada jemaat begitu ada. Sengaja datang telat, kenapa? Supaya semua orang datang, dia datang masuk. Teng, 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 teng. Lalu kayak ini terus piye? Kalau kecil aja kok nggak setia, bagaimana yang besar? Lihat, di rumah Potifar. Tuhan kasih perkenanan, apa yang dikerjakan dia berhasil. Sampai Potifar tuh nggak ngelakukan apa-apa loh. Keren, saya berdoa supaya Tuhan kirim Yusuf di gereja ini tadi. Sehingga gembalamu tidak perlu ngerjakan apa-apa. Engkau yang ngerjakan semuanya. Keren, sehingga gembalamu tidak perlu bayar apa-apa. Engkau yang bayar semuanya. Aminnya beda. Amin. Kita lihat, perkenanan Tuhan pertama apa? Berhasil. 2, lihat ayat 10-nya. Waduh, orang kalau berakar tuh Pak, dikasih kuasa apa? Berkata tidak kepada dosa. Yuk ayat 9-nya. Paulus, kamu makan apa tadi pagi kok lama? Lulus. Ya, mulai ayat 8. Saya yang sengaja bolak-balik biar Paulus kapok. Terus 8 Lus. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Keren ya. Ini perkataan bukan perkataan orang biasa. Ini perkataan orang yang takut Tuhan. Coba Pak. Kalau yang diganggu tadi. Anak zaman sekarang. Istri Potifar Pak Wira. Cantik loh. Oh, ayo bayang no. Kayak Cleopatra. Bukan Prata. Cantik, digoda sama istrinya Potifar. Kalau kena anak zaman sekarang, lo. Istrinya Potifar diam di WA sama dia. Di mana tante? Istrinya nggak pernah ganggu. Anak zaman sekarang, tante ada waktu enggak? Puji Tuhan di gereja ini nggak ada yang begitu. Karena nggak ada istri Potifar di sini. Ya, ayat 9. Tapi kalau saya cuma iseng aja, kalau istrinya Cleopatra sebenarnya. Istrinya Potifar tadi udah tua ya, laulek ya. Pak Boy pun juga nggak mau. Ya toh, Boy sini, gitu.
Oh ini seleranya tinggi loh Bapak Ibu. Kita punya WA ini seleranya tinggi, lihat cara bajunya. Bajunya, wih keren, celananya putih. Oh ya nggak pas 17 Agustus. Kasih tali dikerek Bapak Ibu. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang diserahkan padaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Anda kalau lihat kata-kata ini lucu. Tidak mungkin ini. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhanmu, terhadap suamimu? Tidak. Ternyata orang yang berakar itu apa-apa yang dilakukan selalu standarnya Tuhan. Kalau standarmu hari gembalamu, standarmu gerejamu, standarmu pendetamu, engkau akan tersesat. Lakukan segala sesuatu standarnya itu firman Tuhan. Gembala bisa mati Bapak Ibu. Makanya kalau ada jemaat, jangan pernah mengkultuskan pendeta. Pasti kecewa. Wih, zaman sekarang gereja ngejarnya nubuatan terus. Pendeta yang nubuatan terus, laris kayak kacang goreng. Tujuannya apa? Pak, nubuatin saya dong Pak. Jodoh saya apa? Nubuatan. Kamu akan punya jodoh. Dari penjuru timur dunia, Tuhan akan kirimkan jodohmu. Ngomong langsung Afrika, pasti kan amin. Hari ini nubuatannya begitu. Besok 2 minggu lagi berubah lagi. Itu yang sekarang dicari ibu-ibu. Puji Tuhan ibu-ibu di sini nggak nyari nubuatan. Saya hanya kasihan sama pendeta-pendeta yang nubuatan. Kasihan. Nubuatan itu karunia Bapak Ibu. Nubuatan itu bukan firman Tuhan. Nubuatan itu hanya karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Belum tentu Tuhannya ada di situ. Makanya Matius 7:21, hanyalah kamu sekali membuat kejahatan. Karena kau salah menggunakan karunia. Nubuatan bisa salah. Makanya ibu-ibu jangan ngejar nubuatan. Kalau ada pendeta nubuatan ibu-ibu itu antri loh. Kayak baris Pak. Satu maju. Oh Tuhan bicara sama kamu. Oh puji Tuhan nangis-nangis. Sudah bro. Ini antri. Kira-kira Tuhan begitu enggak sih? Bapak Ibu lihat saya. Kira-kira surga Tuhan Allah kita seperti itu enggak? Tuhan ngomong aja jarang Bapak Ibu. Masa Tuhan terus nganggur. Wira. Kamu akan menemukan jodoh lagi. Ngamuk enggak cimemenya? Ngamuk. Belajar berhikmat. Tuhan sudah berikan firman Tuhan dalam hidupmu. Baca itu firman. Jangan kejar nubuatan. Belajar firman Tuhan yang gak pernah berubah. Hamba Tuhan yang dulu nyampaikan nubuatan. Hari ini gimana hidupnya? Cek hidupnya. Makanya kalau saya kasih tahu jemaat SBCT. Kalau ada pendeta yang melain tempat ini. Ya, kalau kau mau tahu hidupnya pendeta itu benar gak? Gampang. Ajak dia makan. Gampang. Anterin dia shopping. Gampang. Ajak dia belanja. Akan ketahuan aslinya. Waktu shopping. Nubuatannya hilang. Saya lihat banyak pendeta seperti itu. Dikasih budget belanja 2 juta, tembus 7 juta. Kok nggak bernubuat? Pak, nubuatannya apa belanja ya Pak? Belanjalah yang lebih banyak, Tuhan akan memberkati kamu. Kok nggak begitu, kenapa? Hilang semuanya. Hati-hati, dewasalah jemaat SBC3. Kalau engkau suka nubuatan-nubuatan, bertobat. Kok diem aja? Kok diem aja? Berakar dengan firman Tuhan. Engkau akan bisa berkata tidak kepada dosa. Itu keren. Itu jemaat yang dewasa. Percuma engkau bernubuat, tapi engkau tetap berbuat dosa. Hidupmu gak berubah. Yang salah tetap salah. Berubah. Itu pertobatan. Yusuf masih muda loh Pak. Gak punya Taurat, gak punya Injil. Bisa berkata kepada isi perutnya, no, nahi, I don't want. Aku tidak mau mencederai mimpi Tuhan yang berikan dalam hidupku. Kerennya luar biasa. Di rumah Potifar, sukses, berhasil. Dikasih kuasa sama Tuhan apa? Berkata tidak kepada dosa. Ketiga, sampai yang paling bawah. Kejadian 39 ayat terakhir. Tim musik semua siap-siap ya. Siap-siap aja. Tanggung saya selesaikan dulu lah. Gak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Sekali kita jarang ketemu juga. Dan kepala penjara. Ini udah dong. Demi kebenaran. Dia masuk dalam penjara. Sakit hatinya kayak apa? Tapi di penjara. Orang yang sama, orang yang berakar, disertai Tuhan. Tidak hanya di rumah Potifar, di penjara pun dia kerja. Sampai kepala penjara itu sayang sama Yusuf. Wah, orang yang keren itu dengar baik-baik, Bapak Ibu, Pak Han, dengar baik-baik. Ditaruh dimanapun Bu Christine, tetap sukses. Ditaruh di rumah Potifar, sukses. Dikhianati pun tetap sukses. Ditaruh penjara pun tetap sukses. Karena berakar.
penjara. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercaya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Luar biasa. Bapak Ibu, engkau mau berhasil, engkau klaim kanan kiri. Aku klaim janjimu Tuhan, kau jadi aku kepala dan bukan ekor. Enggak pernah bayar premi kok. Asuransi enggak pernah bayar premi, klaim. Enggak pernah baca firman, mana bisa? Firman tertanam, firman Tuhan harus berakar. Kalau firman Tuhan berakar dalam segala badai masalahmu, dalam segala kesulitan hidupmu, dalam segala fakta-fakta yang tidak menyenangkan hidupmu, engkau akan tetap setia. Sampai yang gak mungkin pun mungkin. Jarang saya lihat, kita pelayanan di penjara atau Pak Yo? Lihat di penjara, jarang lihat orang di penjara itu yang seperti Yusuf, gak ada. Banyak orang di penjara tambah jahat Bapak Ibu. Saya gak selesaikan semua hari ini, tapi saya kasih ayat penutupnya. Mazmur 105, ya, ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Pak Boy, maju beneran Pak, ayo Pak maju Pak. Pemain musik, nyanyi singer maju depan, sini. Antri yang baik gitu, lucu gitu, yuk. Mari kita baca sama-sama yang terakhir yuk, firman yuk. Mazmur 105. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan yang ada, ayat 17. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu siapa Yusuf? Firman Tuhan yang diutus. Kapan firman Tuhan diutus? Waktu firman itu tertanam. Waktu firman itu berakar. Tiba-tiba hidupmu menjadi utusan Tuhan. Kok bisa Pak? Karena firman Tuhan sifatnya tertanam, tidak kembali sia-sia. Kedua, firman Tuhan yang disuruhkan itu pasti berhasil. Itu namanya utusan Tuhan. Lihat baik-baik. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Karena itu dengar baik-baik, supaya Tuhan mengenapi janjinya dalam hidupmu. Tuhan gak mungkin langsung izin, bim salah bim jadi. Selalu ada kesulitan, selalu ada masalah, selalu ada persoalan. Kenapa Tuhan seringkali panggil anak-anaknya melalui masalah? Karena anak-anaknya tidak mau melihat Tuhan. Kalau engkau gak mau kena masalah, hormati Tuhan hari ini. Jangan kau nunggu masalah baru kau lihat Tuhan, terlambat. Rubah hidupmu, ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Perhatikan penjara zaman dulu sama penjara Medaeng. Beda langit bumi. Tidak ada di penjara di Medaeng yang kakinya diimpit dengan belenggu. Semua jalan-jalan bebas. Di sana kakinya. Artinya apa? Tidak ada kebebasan. Dia bersuara nggak bisa. Melakukan ini nggak bisa. Padahal Yusuf nggak salah apa-apa. Dia difitnah. Dia nggak pernah speak up. Tidak pernah klarifikasi, dia diam, dia tetap percaya janji Tuhan akan digenapi. Hari-hari engkau kalau mengalami masalah-masalah dalam hidupmu, jangan banyak ngomong, jangan banyak cincang, jangan banyak curhat kanan kiri, banyak diam di kaki Tuhan. Waktu kakimu diimpit itu saatnya engkau cari Tuhan. Lihat yang kedua, lehernya masuk dalam besi. Zaman itu Pak, penjara itu kayak ukupan. Jadi ini kepala ada besinya dua, ceklek. Jadi kepalamu cuma keluar begini, Yusuf, yes. Gak kayak sekarang. Yusuf, di mana Yusuf? Yusufnya gak ketemu. Zaman itu Pak, diimpit kepalanya. Ngomong aja gak bisa. Penderitaan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan di dalam diri Yusuf tidak pernah mati. Janji Tuhan dalam diri Yusuf tidak pernah mati. Sekalipun kakimu dibelenggu, sekalipun kepalamu diimpit, engkau tetap akan melihat firman Tuhan tetap akan digenapi dalam hidupmu. Lihat baik-baik ayat 19. Lagunya apa hari ini? Rumput. Rumput terhubung. Tak kira rumput sama rumput. Bentar Bapak Ibu, ambil napas dulu ya. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Ternyata saya ngerti hari ini. Semua firman yang kau dengar, yang tertanam dalam hidupmu, yang berakar dalam hidupmu, semua itu ada waktunya. Inilah yang disebut sebagai kairos Tuhan.
Ini yang disebut waktunya Tuhan. Ini yang disebut janji Tuhan akan digenapi pada waktunya. Ini yang disebut di Pengkhotbah 11:3-11. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Artinya firman Tuhan itu punya waktu. Nggak mungkin kau dengar hari ini besok kejadian. Kau dengar hari ini lusa kejadian. Tidak. Engkau tetap percayai. Engkau imani. Engkau tertanam. Engkau setia. Engkau berakar. Sekalipun faktanya nggak ada, tetap percaya. Yakinlah suatu hari kairos Tuhan tiba dalam hidupmu. Apa yang mustahil akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang gak mungkin akan terjadi dalam kehidupanmu. Lihat, dan janji Tuhan membenarkannya. Anda tahu apa yang terjadi dalam hidup Yusuf? Saya tanya Bapak Ibu sebelum saya tutup. Yusuf umur 17 tahun di rumah Potifar. 5 tahun kurang lebih dia di rumah Potifar. Difitnah, masuk penjara. 8 tahun di penjara. Saya kalau mau ceritakan lagi, 6 tahun kemudian di penjara. Difitnah lagi. Hari ini dia dikadalin sama juru minuman. 2 tahun dia nunggu, dikecewain. Tetap dia diam. Umur 30 tahun dia keluar dari lubang penjara. Kemana dia keluar? Jadi mangku bumi. Saya tanya Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mempersiapkan orang itu bukan sekolahan. Tapi sekolah kehidupan. Diproses. Saya tanya, Yusuf apa pernah sekolah manajemen pemerintahan? Tidak pernah, Pak Han. Yusuf itu nggak pernah posisi, nggak pernah sekolah pemerintahan. Kok bisa ngatur Mesir yang segitu besar? Dari mana ilmunya? Tidak ada ilmunya Pak Yakub. Tapi selama dia berakar, firman Tuhan itu tidak hanya berakar dalam hidupmu, tapi firman Tuhan menambahkan kepandaian, kecakapan, kepintaran, hikmat yang dunia tidak bisa ajarkan dalam hidupmu. Engkau yang dulu tidak ngerti tiba-tiba mampu, tiba-tiba bisa, tiba-tiba ngerti caranya. Dari mana? Waktu firman itu berakar. Emang saya bisa ngatur gereja? Ora iso. Ada 4.000 karyawan di bawah saya. Saya nggak ngerti caranya Pak. Aku ora paham. Kerjaan saya hanya baca firman. Firman Tuhan ini sumber kehidupan kita. Firman Tuhan yang buat kita pandai, cakap, berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu firman Tuhan. Kau mau cari apa hari ini? Kau cari orang-orang seminar yang pintar-pintar. Oh dia sendiri yang ngajari goblok kok. Engkau kumpulkan guru-guru yang pintar. Saham ini, saham itu. Oh dia sendiri tidak kaya kok. Kenapa engkau nggak belajar dari firman Tuhan? Oh, malam kudus gini kenapa nih? Dengar baik-baik. Sampai saat firmannya sudah genap. Janji Tuhan membenarkannya Pak Yakub. Tiba-tiba Yusuf diperintahkan menguasai Mesir Pak. Ternyata Tuhan punya rencana dalam diri Yusuf. Firman yang berakar itu berikan tujuan hidup yang luar biasa. Orang yang firmannya berakar mudah melepaskan pengampunan. Mudah melepaskan berkat. Mudah menerima kekurangan orang lain. Ayat penutup, Kejadian pasal 50, ayat 20. Dan langsung nyanyi lagi. Putar hubung. Oke. Yuk kita lihat sama-sama. Kejadian pasal 50, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang yang jahat sama kita, kalau engkau berakar, engkau berkata, Puyojing, memang Tuhan izinkan kamu jahat sama aku, supaya aku ada hari ini. Puyojing, kamu fitnah aku, Puyojing. Gara-gara kamu fitnah aku tambah maju hari ini. Puyojing, lu gosipin aku, enggak apa-apa, aku tambah hebat gara-gara gosipmu. Terima kasih engkau sudah melempar kotoran dalam hidupku. Tapi aku semakin cakap dengan kotoran. Karena Tuhan ubah kotoran jadi kemenangan dalam hidupku. Orang yang mengerti tujuan hidupnya akan memuliakan Tuhan. Anda tahu baik-baik Bapak Ibu? Gak hanya sampai di situ. Selanjutnya kita akan khotbahkan di lain tempat. Yusuf itu mengasih tahu semua orang-orang keturunannya. Nanti kalau aku meninggal, jangan lupa bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Dan itu digenapi oleh Musa. 400 tahun yang lalu, janji firman Tuhan itu digenapi dalam diri Yusuf. Yusuf yang udah gak ada, tulang-tulangnya tetap ada dan berbicara. Tulang-tulang itu dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita pakai berdiri bersama-sama.